Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengenalkan HTML5 dan CSS3. Kelompok kami adalah Ayu Dinada Bianti dan saya sendiri Delta Yunadi Nugraha dan Salsa Nabila. HTML adalah satu dari banyak bahasa markup yang menjadi bagian pembangun dasar sebuah halaman webpage. Saat ini versi terbaru adalah versi 5.1 secara resmi disebut HTML. Keunggulan HTML5 dibandingkan HTML4 adalah penanganan error yang lebih baik, kemudahan untuk membuat aplikasi web, sintaks yang lebih sederhana, dukungan untuk pembuatan website responsif, support untuk konten video dan audio, dukungan grafik vektor, kompatibel dengan lebih banyak browser, penyimpanan informasi secara lokal, fokus otomatis pada kolom form, menjalankan JavaScript di web browser. Fitur HTML5 adalah canvas, audio video, artikel selection, local storage, web broker, cinematic, doctip atau dokumen tipe, declaration, DTD bukanlah tag HTML tapi sebuah instruksi yang dikirim ke browser web tentang versi HTML halaman yang ditampilkan. Contoh seperti gambar di samping. Pertama, artikel. Ketika ini membuat layout untuk menampilkan blok artikel-artikel yang ada dalam sebuah website, tag artikel bisa kita gunakan sebagai elemen header dan footer. Karena tag artikel memiliki tipe blok, artinya elemen ini memiliki lebar sesuai lebar browser jika kita tidak menentukan lebarnya. Yang kedua, asik. Elemen ini bisa kita gunakan untuk melengkapi layout utama. Misal kita memiliki halaman blog, maka kita bisa menambahkan asik di bagian bawah postingan untuk menjelaskan identitas penulis artikel. Karena asik memiliki tipe sifat blog, maka lebarnya sesuai flag jika kita tidak menentukan lebarnya. Contoh seperti gambar di samping. Fake caption. Mungkin teman-teman pernah melihat gambar yang memiliki efek hover, efek perubahan ketika mouse berada di atas sebuah elemen. Contoh, terjadi perubahan ketika mouse berada di atas sebuah elemen. Dan ada teks yang muncul ketika di hover. Kita bisa menggunakan teks fake caption untuk membuatnya elemen ini memiliki tipe blok. Contoh seperti gambar di atas. Yang keempat, figur. Figur biasa digunakan untuk membuat elemen yang terdiri sendiri. Misal sebuah layout dengan gambar di dalamnya. Elemen figur memiliki tipe blok. Yang keempat, footer. Elemen footer bisa kita gunakan untuk membuat footer sebuah website. Secara default, footer memiliki tipe blok. Header. Bila kita biasanya membuat sebuah header menggunakan div, mungkin saat ini bisa menggunakan tag header yang sudah disediakan untuk HTML5, yaitu header. Yang ketujuh, elemen main bisa kita gunakan untuk membungkus konten ada di website kita. Misal postingan artikel yang ada di blog kita, elemen main memiliki sifat blog. Contoh seperti gambar di samping. Oke, selanjutnya untuk materi CSS3 atau Cascading Style Sheet. CSS sendiri memiliki fungsi utama yaitu mengatur semua tampilan pada aspek file yang berbeda. Sehingga penggunaan CSS ini mempermudah dalam penggunaannya dan tidak perlu mendeskripsikan tampilan masing-masing elemen secara berulang. Dengan perkembangan teknologi, CSS mengalami perkembangan dan menciptakan CSS baru bernama CSS3. CSS3 ini memiliki beberapa keunggulan seperti dapat melakukan animasi pada halaman website, di antaranya berupa animasi warna maupun animasi 3D. Yang kedua, dengan CSS3, desainer lebih dipermudah dalam hal kompatibilitas websitenya melalui smartphone dengan dukungan fitur baru yaitu media query. Selanjutnya, CSS3 ini memiliki beberapa fitur tambahan seperti multiple background, border radius, drop shadow, border image, dan lain-lain. CSS3 ini memiliki fitur bernama kolom CSS3 murni, di mana kolom CSS3 murni ini lebih sulit dibandingkan CSS yang sebelumnya. Namun dapat dipermudah dengan menggunakan kode minimal
yaitu dua properti yang difokuskan pada hitungan kolom dan celah kolom. Dari yang ditampilkan, kita menggunakan ID tagar calls yang digunakan sebagai wadah, di mana wadah tersebut digunakan untuk mengatur lebar kolom yang digunakan untuk mengatur lebar total secara masing-masing. Yang kedua ada CSS3 border radius, di mana properti ini akan benar-benar menerima 1-4 nilai dan masing-masing menargetkan pengaturan sudut yang berbeda. Nilai yang pertama, keempat sudut dibulatkan ke nilai yang sama. Nilai yang kedua, nilai pertama berlaku untuk kiri atas dan kanan bawah, sementara nilai kedua hit kanan, atas, dan kiri bawah. Nilai yang ketiga, pertama berlaku untuk kiri atas sudut, yang kedua adalah keduanya, kiri, bawah, dan kanan, atas. Sedangkan nilai yang ketiga dan terakhir diterapkan ke kanan bawah. Nilai yang keempat, semua 4 nilai target sudut dalam urutan berikut, kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Selanjutnya ada kompatibilitas lintas browser, di mana penggunaan ini masih membutuhkan WebKit awalan, yang berlaku untuk Google Chrome dan media rendering serupa. Disarankan untuk menyimpan dan menggunakannya apabila memerlukan dukungan transisi dari sebagian besar browser web. Yang keempat adalah untuk mempermudah transisi, di mana ini akan membutuhkan 4 nilai dan bisa untuk memecahkan menjadi beberapa properti sendiri, di mana transisi ini memiliki 4 tahapan, yaitu transisi milik atau efeknya berupa apa, yang kedua durasinya atau lamanya, yang ketiga adalah fungsi waktunya atau perubahan kecepatan dari animasi, dan yang terakhir adalah menunda atau jumlah detik untuk menunggu sebelum menghidupkannya. Selanjutnya yang kelima ada efek text stroke, di mana ini digunakan untuk membangun beberapa efek yang sangat rapi dengan form yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir ada custom font wajah, di mana ini digunakan untuk mengimpor gaya font eksternal dan menggunakannya seperti keluarga lainnya. Sintak ini memang agak sedikit lebih sulit dan membutuhkan waktu yang agak panjang untuk memperbaikinya. Namun font face ini bisa digunakan untuk mendefinisikan nama keluarga. Setelah itu, font ini akan menggunakan properti dan dapat digunakan dimanapun. Di sini saya akan menjelaskan website yang kami buat dengan mengimplementasikan CSS3 dan HTML5. Website ini berisi tentang adopsi tentang adopsi hewan, yang mana hewannya berisi anjing dan kucing sebagai contoh di sini. Untuk tab menu home berisi judul Dog House Just Arrived, It's Awesome, dan berisi deskripsi sederhana. Untuk galeri berisi All of Animals dengan center, dan berisi The Little Puppy dengan foto gambar anjing yang menggunakan border radius 50% sehingga bisa terbentuk seperti lingkaran. Sama halnya dengan baby cats. Untuk about berisi testimonial dan kontak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.